Bahasa Indonesia belum lama ini disahkan menjadi bahasa resmi pada Konferensi Umum Organisasi Pendidikan, Keilmuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO. Namun keputusan tersebut ternyata bak menyulut kecemburuan negara tetangga Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Lensa Waktu kembali hadir ke ruang dengar Anda semuanya. Namun sebelum kita mereaksi video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share agar video-video kami dapat tersebar kemana-mana yang akan bisa menyajikan video dan informasi terbaru buat Anda semuanya. Saya doakan bagi Anda yang sudah subscribe, like, komen, dan share, semoga Anda sekeluarga diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan yang paling penting bahagia bersama keluarga Anda di rumah. Jangan lupa dukung channel yang lewat ini, berikan subscribe Anda agar kita sama-sama bisa berkembang dengan lebih baik lagi. Kita lanjutkan video berikutnya. Baik, sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa juga tekan tombol lonceng hitamnya sehingga Anda semuanya akan mendapatkan notifikasi terbaru jika Lensa Waktu memberikan video-video terbarunya. Baik, kita simak saja video berikut ini. Sejumlah warga Malaysia memberikan komentar di unggahan Presiden Joko Widodo terkait dengan keputusan ini. Mereka mengatakan bahwa seharusnya yang diresmikan adalah bahasa Melayu alih-alih bahasa Indonesia. Menurut mereka, bahasa yang digunakan di Indonesia sendiri adalah bahasa Melayu juga. Ya, memang tidak dipungkiri sejak diumumkannya bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa UNESCO, maka banyak sekali di lini masa, media sosial, bahwasanya netizen Malaysia pun tidak bisa menerima bahwasanya kenapa mesti bahasa Indonesia, bukannya bahasa mereka, yakni bahasa Melayu. Nah, padahal perjuangan bahasa Indonesia secara kontinu itu sudah lama diperjuangkan. Dan ini adalah di November ini, tanggal 20 November itu adalah sebuah hadiah yang istimewa di mana bahasa Indonesia diumumkan secara resmi di Badan Dunia UNESCO menjadi bahasa 10 dunia. Nah, ini sebuah prestasi yang sangat mengharumkan bangsa dan negara. Banyak sekali cuitan-cuitan netizen Malaysia yang memprotes kepada baik itu kepada kerajaan Malaysia sendiri maupun pemerintah Indonesia. Katanya bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu dan lain sebagainya yang mereka tidak memahami itu. Baik, salah satunya adalah cuitan-cuitan seperti ini. Nah, kita lihat aja ini yang berseliweran di lini masa. Nah, oke. Baik, kita lanjutkan. Ada tokoh dari Malaysia sana yang juga seorang rektor di salah satu perguruan tinggi di Malaysia yang paham betul akan kondisi tidak bisa diterimanya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dunia oleh netizen Malaysia. Makanya beliau ini buru-buru memberikan ketegasan. Nah, videonya berikut ini. Menurut mereka, bahasa yang digunakan di Indonesia sendiri adalah bahasa Melayu juga. Namun, hal ini ditepis oleh Ketua Kepemimpinan Islam di University Sains Islam Malaysia, Profesor Zulkifli Abdul Razak dalam surat kabar Malaysia yang mengungkapkan bahwa bahasa Indonesia dan bahasa Melayu adalah dua hal berbeda. Dia juga menyatakan kekagumannya dengan perkembangan bahasa Indonesia daripada bahasa Melayu hingga diakui UNESCO. Nah, namun yang menarik anggapan daripada netizen Malaysia tersebut dipatahkan oleh salah satu rektor yang juga profesor Malaysia, yakni Profesor Zulkifli Abdul Razak. Nah, beliau menyatakan kekagumannya akan keberhasilan bahasa Indonesia daripada bahasa Melayu. Nah, itu beliau akui dalam sebuah cuitan beliau yang seperti ini. Akan kita perlihatkan kepada Anda semuanya biar netizen di Malaysia sana juga tahu. Nah, namun juga jangan lupa saya tunggu komentar Anda semuanya di kolom komentar di bawah ini. Pengakuan bahasa Indonesia bukan bahasa Melayu ditegaskan Rektor Malaysia Profesor Zulkifli dalam artikel Koran Utusan Malaysia terbit 30 November 2023 berjudul Alahai Malaysia di mana silapnya.
Beliau juga menyatakan seminar, simposium, atau lomba pidato bahasa Melayu bahkan tiap hari digelar percuma selama kebijakan pemerintah Malaysia tetap menggunakan bahasa Inggris. Sampai Merauke ini sehingga diciptakanlah bahasa baru, yakni bahasa Indonesia dan bukan bahasa Melayu, sebagaimana yang dituangkan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 2028. Nah, dari gagasan ini akhirnya tercetuslah bahasa persatuan, bahasa kebangsaan Indonesia adalah bahasa Indonesia, dan bahasa Melayu tetap dipelihara sebagai bahasa daerah di Indonesia, sebagaimana bahasa-bahasa daerah, suku-suku daerah yang ada di seluruh Indonesia. Apa yang disampaikan beliau ini bisa menjadi koreksi ya, bahwasanya memang bahasa Melayu tidak berdaya di negeri sendiri. Bagaimana bisa menjadi atau diangkat menjadi bahasa setingkat internasional kalau dalam menggunakan bahasa Melayu sendiri di Malaysia itu tidak membumi alias tidak diberdayakan dengan sangat baik. Bahkan generasi muda cenderung memilah bahasa Indonesia sebagai bahasa keseharian mereka karena memang dianggap lebih baik daripada bahasa rojak. Dan parahnya lagi, banyak juga netizen atau remaja Malaysia lebih menyukai dengan bahasa rojak mereka karena satu hal, mereka sebenarnya juga tidak paham dengan penggunaan bahasa Melayu, dan mereka juga kebingungan sebenarnya bahasa kebangsaan mereka itu bahasa apa, bahasa Melayu kah, bahasa Malaysia kah, yang benar yang mana. Nah, hal ini juga pernah diungkapkan oleh salah satu seorang YouTuber Malaysia ya, Rusli, yang mengatakan bahwasanya sebenarnya, dan di antara teman-teman YouTuber ketika membicarakan bahasa kebangsaan Malaysia, mereka juga bingung. Profesor sendiri pun masih bingung guys, hala tuju bahasa Melayu ini sebenarnya. Bahasa Melayu, bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Saya kemarin, saya sempat berhubung dengan seorang teman saya guys, melalui HP, telepon, cepat guys, teman saya hubungi. Saya tanya satu pertanyaan dengan mereka. Bro, begitu. Sebenarnya yang di Malaysia ini kamu percaya apa nih? Bahasa Melayu atau bahasa Malaysia begitu? Sebenarnya saya sampai sekarang belum boleh menjawab pertanyaan itu. Sampai ini baru 4 orang saya tanya guys. Itu orang-orang yang sudah bekerja guys di kerajaan. Coba bayangkan kalau saya tanya anak-anak muda Malaysia, pasti mereka tuh bingung begitu. Jadi profesor sendiri masih lagi dalam proses. Sebenarnya bahasa Melayu Malaysia ini mau kemana sebenarnya? Itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya adalah di Malaysia masih lagi dalam terperangkap dengan kegemilangan ataupun kesuksesan alam Melayu zaman dulu begitu. Masih terperangkap di situ, masih terperangkap dengan alam Melayu yang zaman dulu. Oke, masih terperangkap. Jadi itu yang membuatkan alam Melayu itu makin lama tidak memiliki update yang sesuai dengan zaman sekarang begitu. Nah, kalau macam Indonesia sebagai contoh ya, Indonesia itu kan adalah negara yang berevolusi, negara yang bahasa yang berkembang dan terus berkembang sehingga kan banyak negara yang suka belajar tentang bahasa Indonesia karena bahasanya itu berkembang, tidak terperangkap di alam dulu begitu. Kalau Melayu ini masih terperangkap di situ. Ya, kita kena akui ya, bahasa Melayu dulu ataupun alam Melayu dulu memang ada zaman kesuksesannya. Tapi bukan bermaksud menukar bahasa Melayu kepada bahasa Malaysia yang akan dituturkan oleh banyak suku di dalam Malaysia. Alam Melayu itu akan terus hilang daripada muka bumi ini, tidak. Nah, tidak sebenarnya. Jadi mungkin sekadar sesuaikan dengan peredaran generasi sekarang begitu. Jadi profesor sendiri yang bingung guys, apalagi saya dan juga teman-teman yang lain yang rakyat biasa di Malaysia ini guys. Jadi bukan saya mau meredahkan ataupun mau menunjukkan sisi buruknya Malaysia, tapi sebenarnya seluruh dunia, bahkan banyak negara, banyak orang sudah tahu
Malaysia itu bahasanya agak sedikit menurun ya dari segi nilainya berbanding dengan bahasa-bahasa yang lain. Bukan bermaksud bahasa itu tidak bagus, tapi mungkin perlu dievolusikan, revolusi, begitu, dikembangkan lagi. Jangan kembali terus ke alam Melayu, sedangkan kita sekarang berada di era yang sangat-sangat modern begitu. Nah, begitulah maksud saya. Jadi apa yang dikatakan oleh profesor ini jujur ya, terlalu jujur menurut saya, dan sebenarnya kejujuran itu walaupun sakit harus diterima, harus ditelan, karena memang itulah kenyataannya. Jadi semoga dengan komentar-komentar seperti ini bisa didengar dan sesuatu yang berlaku dalam bahasa Melayu Malaysia ke depannya. Dan jujurnya guys, saya juga masih bingung. Malaysia itu gunakan bahasa Malaysia ataupun bahasa Melayu. Saya juga masih bingung sampai saat ini guys. Itu menunjukkan bahwasanya dalam membangun dasar bahasa di Malaysia sendiri itu belum tuntas. Lain dengan di Indonesia. Di Indonesia sudah dipikirkan oleh para pejuang-pejuang pendahulu bangsa kita. Bahkan dulu sebenarnya bahasa Indonesia itu juga diakui, diangkat dari bahasa Melayu yang kemudian diciptakanlah bahasa yang sesuai di antara ribuan bahasa dari suku-suku yang juga jumlahnya ribuan dari Sabang sampai Merauke ini, sehingga diciptakanlah bahasa baru, yakni bahasa Indonesia dan bukan bahasa Melayu, sebagaimana yang dituangkan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 2028. Nah, dari gagasan ini akhirnya tercetuslah bahasa persatuan, bahasa kebangsaan Indonesia adalah bahasa Indonesia, dan bahasa Melayu tetap dipelihara sebagai bahasa daerah di Indonesia, sebagaimana bahasa-bahasa daerah, suku-suku daerah yang ada di seluruh Indonesia. Duta Besar Republik Indonesia untuk Perancis, Andorra, Monaco, Muhammad Domar dalam keterangannya menyatakan bahwa penetapan tersebut menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ke-10 yang diakui Konferensi Umum UNESCO, di samping bahasa Inggris, Arab, Mandarin, Perancis, Spanyol, Rusia, Hindi, Italia, dan Portugis. Bahasa Indonesia telah menjadi kekuatan penyatu bangsa sejak masa prakemerdekaan, khususnya melalui Sumpah Pemuda di tahun 1928, sehingga mampu menghubungkan etnis yang beragam di Indonesia, kata Umar. Adapun penetapan tersebut ditandai dengan diadopsinya Resolusi 42C28 secara konsensus dalam sesi pleno Konferensi Umum ke-42 UNESCO. Pengakuan ini dapat meningkatkan kesadaran terhadap bahasa Indonesia sekaligus bagian dari upaya global untuk mengembangkan konektivitas antarbangsa, memperkuat kerjasama dengan UNESCO, dan bagian dari komitmen Indonesia terhadap pengembangan budaya di tingkat internasional. Dan tadi sebuah realita bagaimana bahasa Indonesia bisa diangkat menjadi bahasa resmi 10 dunia dan bukan bahasa Melayu Malaysia. Nah, meskipun banyak netizen Malaysia yang tidak bisa menerima hal ini, itu wajar karena memang mereka berharap bahasa Melayu bisa menjadi bahasa internasional sebagaimana yang telah digaungkan oleh para profesor atau tokoh-tokoh bahasa mereka yang terkenal dengan Melayu Mahawangsa dan lain sebagainya. Namun faktanya bahasa Indonesia melejit dan diangkat secara resmi sebagai 10 bahasa resmi UNESCO. Selamat bagi bahasa Indonesia dan selamat buat rakyat Indonesia. Ini adalah sebuah prestasi yang cukup membanggakan di akhir tahun 2023. Nah, bagaimana dengan Anda semuanya? Saya tunggu komen di kolom komentar di bawah ini. Sekali lagi, terima kasih atas semua yang telah menonton video ini hingga tuntas. Selalu saya harapkan dukungan Anda dengan subscribe, like, komen, dan share, sehingga Lensa Waktu dengan semangat akan menyajikan video-video terbarunya. Sekali lagi terima kasih atas dukungan support Anda semuanya. Saya doakan bagi Anda semuanya yang sudah subscribe, like, komen,
dan share. Semoga senantiasa mendapatkan keberkahan rezeki, kesehatan, dan bahagia bersama keluarga ada di rumah. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.